Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Hakim, NIM 2008031020666 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang modal ventura dengan subbab materi sejarah modal ventura dan sumber dana yang diperoleh dari modal ventura. Namun sebelum saya membahas subbab materi saya, di sini saya akan membahas modal ventura secara umum. Modal ventura berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal usaha ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, paling lama 10 tahun. Modal ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan itu mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi equity terhadap perusahaan yang memiliki nilai tambah dalam bentuk advice management dan kontribusi terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis modal ventura itu ada 4. Yang pertama, equity financing, 2, semi equity financing, 3, mendirikan perusahaan baru, dan yang terakhir ada bagi hasil. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang subbab materi saya, yaitu sejarah modal ventura. Yang pertama, sejarah modal ventura di dunia. Georges Doriot dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation atau ER&D, di mana investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah sukses terbesar. Pada tahun 1968, sewaktu Digital Equipment melakukan penawaran sahamnya kepada publik, dan ini memberikan imbal hasil investasi sebesar 101% kepada AR&D. Investasi AR&D yang senilai 700.000 US dollar pada Digital Equipment Corporation pada tahun 1957 telah tumbuh nilainya sebesar 355 juta US dollar. Biasanya juga dianggap sebagai modal ventura yang pertama kali adalah investasi yang dilakukan pada tahun 1959 oleh Venrock Associates pada perusahaan Fairchild Semiconductor. Awal mula tumbuhnya industri modal ventura dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil di Amerika pada tahun 1958, di mana secara resmi diperbolehkannya kantor pendaftaran usaha kecil administrasi untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wira swasta di Amerika. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah modal ventura di Indonesia. Modal ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk mendirikan perusahaan perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang penyertaan modal pada tahun 1973 yang ditugasi untuk membiayai pengembangan usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan BPUI dilakukan dalam bentuk equity financing pada perusahaan pasangan usaha atau PPU, dengan tujuan agar rasio hutang terhadap ekuitas lebih sehat dan layak dibiayai bank. Guna meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin terjadi, BPUI juga ikut terlibat dalam manajemen PPU. Selanjutnya, guna meningkatkan perkembangan industri modal ventura, maka usaha modal ventura pada tahun 1988 diperkenalkan secara luas melalui Perdes 20 tahun 1988, yakni dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, dan agar BPUI dapat terkonsentrasi memberikan pembiayaan modal ventura
bagi usaha kecil, maka didirikanlah PT Bahana Arta Ventura. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 kemudian disusul dengan ketentuan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251-KMK.013/1988 tahun 20 Desember 1988. Selanjutnya, PT Bahana Arta Ventura bersama dengan investor lain mendirikan perusahaan modal Ventura daerah agar dapat memiliki akses pembiayaan yang lebih luas. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251-KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, kepada perusahaan lembaga pembiayaan diberikan izin untuk melakukan kegiatan di bidang modal Ventura dan juga usaha leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen, serta kartu kredit. Namun demikian, sebagian besar perusahaan yang memperoleh semua izin usaha tersebut tidak melakukan izin usaha modal Ventura dengan berbagai alasan. Antara lain disebabkan oleh karakteristik bisnis modal Ventura ini sangat berbeda dengan sifat dan usaha pembiayaan lainnya. Akibatnya beberapa waktu lama kemudian usaha modal Ventura masih belum berkembang. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memisahkan kegiatan usaha modal Ventura dengan kegiatan lembaga pembiayaan lainnya. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469-KMK.017/1995 tentang pendirian dan pembinaan usaha modal Ventura. Dalam pemisahan itu, minat investor untuk mendirikan perusahaan modal Ventura pun meningkat. Pembahasan yang terakhir yaitu sumber dana modal Ventura. Sumber dana Ventura dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, investor perseorangan. Salah satu sumber dana modal Ventura berasal dari investor individu. Hanya saja proses untuk menarik investor perseorangan yang ingin mengikut sertakan dananya dalam bentuk usaha Ventura itu tidak semudah yang dipikirkan. Hal ini disebabkan bisnis modal Ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Investor individu yang memiliki kesabaran dan kesiapan untuk menerima dan menanggung risiko tinggi dalam usaha dianggap sebagai seorang investor kapitalis murni. Karena dalam usaha modal Ventura, sulit diharapkan akan memberi hasil yang besar atas investasi yang ditanam dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Yang kedua, investor institusi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal Ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan alternatif sumber dana modal Ventura. Yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal Ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Keempat, ada perbankan. Sumber dana modal Ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan jangka pendek, sementara modal Ventura bersifat jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek. Dan yang terakhir yaitu ada lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal Ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping biaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu.
Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.